Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat iman yang Allah tanamkan ke dalam hati kita. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku soleh dan soleha, mari kita lanjutkan materi kita. Pada kesempatan yang baik ini kita fokus dengan soal dan pembahasan bilangan bulat dan pecahan. Namun sebelumnya yang belum tilawah silakan bertilawah terlebih dahulu 2-3 ayat atau sampai 5 ayat ya. Dan tilawah ini tentunya kita dawamkan ya pada setiap aktivitas pembelajaran ya. Baik itu kita belajar pada saat KBM normal ataupun kita pada saat kita belajar secara mandiri di rumah. Ya, hendaknya sebelum belajar terlebih dahulu bertilawah 2 atau 3 ayat atau sampai 5 ayat. Kemudian baru kita lanjutkan dengan belajar ya. Semoga dengan demikian ya kita biasakan bertilawah sebelum belajar, menambah keberkahan, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan lebih memudahkan kita dalam belajar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya dan memudahkan kita dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Soal dan pembahasan bilangan bulat dan pecahan. Nah tentunya soal-soal bilangan bulat dan pecahan banyak sekali varian soalnya ya. Di pembahasan kali ini tentunya beberapa soal saja yang Ustadz bahas ya, dan selebihnya kalian bisa secara mandiri belajar ya, secara mandiri berlatih soal dari buku paket yang kalian miliki ya. Dengan seringnya berlatih soal, maka kita semakin terasah dan pada saatnya ujian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ingat ya, kenikmatan dalam belajar matematika tidak bisa didapatkan melainkan dengan kita banyak berlatih soal. Begitu ya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Ini ada soal operasional ya. Ada operasional perkalian, kemudian penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Campuran, ada pecahan, kemudian ada bilangan bulat. Kita lihat hasil dari 1/2 dikali 24 ditambah 2/3 dikali 15 dikurang 2. Ya, kita lihat di sini ada operasional perkalian, penjumlahan, perkalian dan pengurangan. Maka yang kita dahulukan adalah operasional perkalian. Ya, kecuali dalam soal misalkan ada dikurung seperti ini ya. Apabila ada dikurung seperti ini, maka yang didahulukan adalah, yang diselesaikan terlebih dahulu adalah perhitungan yang ada di dalam kurung ya. Namun apabila tidak ada kurungnya, maka yang kita dahulukan adalah operasional yang perkalian.
Nah, berarti nanti 1/2 kita kalikan 24. Nah, 24 kali 1/2 bisa disederhanakan. 24 bisa membagi 2 itu 12. Kemudian 2/3-nya kita kali dulu dengan 15. 15 bisa membagi 3. 15 bagi 3 adalah 5. Sehingga yang tersisa adalah 1 kali 12, 12, ditambah 2 kali 5 itu 10, dikurang 2 ya. Berarti hasilnya adalah 20. Berikutnya nomor 2 ya, sebuah es batu dalam kemasan plastik bersuhu 10 derajat Celcius di bawah titik beku 0 derajat Celcius. Dipanaskan hingga seluruhnya mencair dan suhunya menjadi 30 derajat Celcius. Lalu es dalam plastik yang telah menjadi air itu diturunkan suhunya 12 derajat Celcius dengan cara memasukkannya ke dalam lemari es. Selisih suhu akhir dan suhu awal adalah, nah ini ilustrasi ya, ilustrasi dari soal. Jadi ini ada grafik ya. Jadi 0 derajat ini adalah titik beku ya, adalah 0 derajat. Diketahui bahwa 10 derajat di bawah titik beku, berarti artinya min 10 derajat Celcius ya. Kemudian dipanaskan ya, dipanaskan menjadi ya, dari min 10 dipanaskan menjadi 30 derajat Celcius. Lalu es dalam plastik yang telah menjadi air itu diturunkan 12 derajat Celcius ya. Ingat di sini diturunkan sebanyak 12 derajat Celcius, bukan diturunkan menjadi 12 derajat Celcius. Artinya 30 derajat ya, 30 derajat karena diturunkan berarti dikurang 12 derajat Celcius, jadi suhunya menjadi 18 derajat Celcius begitu ya, 18 derajat Celcius. Nah, berarti 18 derajat Celcius adalah suhu akhir. Kemudian sebelumnya suhu awalnya adalah 10 derajat Celcius. Maka selisihnya adalah, ingat yang namanya selisih itu yang besar mengurangi yang kecil ya. Sehingga 18 dikurangi min 10 berarti minnya double, maka operasionalnya menjadi 18 ditambah 10 sehingga selisihnya adalah 28 derajat Celcius. Nomor berikutnya, dalam kompetisi matematika setiap jawaban benar diberi nilai 4, salah min 2 dan tidak menjawab min 1. Dari 4 soal yang diberikan, Ubay berhasil menjawab 31, menjawab benar 31 dan salah 6. Skor yang diperoleh Ubay adalah, nah kita bisa list ya di mana jawaban benar. Jawaban benar sebanyak 31. Berarti 31 karena setiap jawaban benar adalah nilainya 4 sehingga total jawaban benar adalah 31 dikali 4, 124. Kemudian salahnya 6. Setiap kesalahan dalam jawaban itu poinnya adalah min 2 sehingga total kesalahannya adalah 6 dikali min 2. Jadi min 12 atau berkurang 12 ya, dari 124 berkurang 12 jadi skornya menjadi 112. Nah, maka sisa yang tidak dijawab ya, yang terjawab berarti 31 benar, salah 6, berarti ada 37 soal yang terjawab, sementara
Total soal ada 40 ya. Total soal ada 40, ini bisa ditambahkan di sini. Mohon maaf, di sini ada yang kurang ya. Jadi banyaknya soal dari 40 soal ya. Di sini bukan 4 soal ya. Ini 4 soal tapi 40 soal ya. 40 soal berarti yang terjawab adalah 37, berarti tersisa 3 soal yang tidak terjawab. Berarti setiap soal yang tidak terjawab nilainya -1, total yang tidak terjawab adalah 3 kali -1, -3 ya. Jadi dari 112 berkurang 3 ya dari soal yang tidak terjawab. Maka skor akhirnya adalah total skor yang diperoleh 112 dikurang 3, jadi skornya adalah 109. Nomor berikutnya, sebuah kebun berbentuk persegi panjang, sepertiga bagiannya ditanami sayur, seperempat bagiannya ditanami bunga, dan sisanya untuk kolam ikan. Jika total luas kebun 840 meter persegi, luas kolam ikan tersebut adalah Nah, kita list yang ditanami sayur sepertiga, berarti sepertiga dari seluruh total luas kebun. Ya, berarti 1/3 dikali 840 atau 840 dibagi 3 sama dengan 280 meter persegi. Itu yang ditanami sayur. Kemudian yang ditanami bunga ya, yang ditanami bunga adalah seperempat bagian ya, seperempat bagian dari total luas kebun, berarti 1/4 dikali 840 sama dengan 210 meter persegi. Sehingga total yang terpakai adalah 280 ditambah 210 sama dengan 490 meter persegi. Maka sisanya yang untuk kolam ikan adalah total luas kebunnya 840, yang terpakai adalah 490, maka sisanya yang akan dipakai kolam ikan adalah 350 meter persegi. Ya, semoga Allah mudahkan kita dalam memahami soal-soal ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, misalkan dari 12 kg beras dikemas dalam kantong-kantong plastik yang setiap kantongnya berisi beras 3/4 kg. Banyaknya kantong plastik yang diperlukan adalah, nah ini kalau diilustrasikan, ini ada beras sebanyak 12 kg ya, akan dibagi-bagi, dikemas ke dalam kantong plastik sebanyak satu kantongnya 3/4 kg ya. Berarti nanti ada berapa kantong plastik ya, ada berapa banyak kantong plastik yang diperlukan ya. Maka 12 kg ini kita bagi 3/4 ya, 12 dibagi 3/4. Nah, sama dengan ya, dalam pembagian pecahan ya menjadi perkalian ya, sehingga nanti penyebut dan pembilangnya tinggal dibalik ya. Yang dibagi yaitu 3/4, berarti 12 dikali 3/4-nya dibalik, 12 dikali 4/3 ya. 12 kali 4 berarti 48 dibagi 3 menjadi 16 ya. Artinya kantong plastiknya yang diperlukan adalah sebanyak 16 kantong. Nomor berikutnya, nomor 6. Anita memiliki pita sepanjang 1/2 meter. Kemudian ia membeli lagi pita sepanjang 2/3 meter. Anita menggunakan pita miliknya sepanjang 9/4 meter untuk membuat bunga. Panjang pita Anita yang tersisa
sekarang adalah berarti ini adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan campuran ya. Bentuk pecahannya pecahan campuran. Nah, dari 15 1/2 ya, kemudian memilih lagi artinya berarti ditambah. Pitanya bertambah panjang sepanjang 2/3. Kemudian yang digunakan adalah 9/4, berarti dikurangi 9/4. Nah, kita bisa selesaikan dengan, karena ini campuran ya, yang bulat ya, bilangan bulat. 15 1/2 artinya 15 ditambah 1/2, 2/3 artinya 2 ditambah 2/3. 9 1/4 artinya 9 tambah 1/4. Nah, kita bisa jumlahkan terlebih dahulu yang bulat ya. 15 tambah 2 kemudian dikurang 9 ya. Kita bisa pisahkan terlebih dahulu ya. Atau bisa juga terlebih dahulu mengerjakannya dengan merubah ke dalam pecahan biasa, bisa juga seperti itu. Mister sarankan yang lebih praktis adalah yang bulat ini bisa kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Ini yang Mister tampilkan adalah yang bulatnya dipisahkan ya. Kita selesaikan dulu yang bulat, bisa langsung dijumlahkan 15 tambah 2 min 2, kemudian ditambah, baru kemudian yang pecahannya ditambah 1/2 ditambah 2/3 kemudian dikurangi 1/4. Nah, yang bulatnya berarti 15 tambah 2 17 kurang 9 8. Kemudian penjumlahan pengurangan pecahan, karena penyebutnya tidak sama, kita sebut samakan penyebut dengan mencari KPK. 2 3 4 berarti KPK-nya 12. 12 dibagi 2 itu 6, kemudian 6 dikali 1 ya, dikali pembilangnya 6. Kemudian 12 dibagi 3 4, kemudian 4 dikali 2 8 ya. Ditambah berarti 6 tambah 8, kemudian 12 dibagi 4 3, 3 dikali min 1 berarti dikurang 3. Sama dengan 8 ditambah yang pecahan 6 tambah 8 14, 14 dikurang 3 11. Maka hasilnya 8 ditambah 11/12 sama dengan 8 11/12 meter ya. Panjang pita yang tersisa adalah 8 11/12 meter. Nomor berikutnya adalah ini bentuk bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat. Nah, kita sudah belajar bagaimana sifat-sifat bilangan berpangkat. 9 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi 4 dibagi 3 dipangkatkan 4 dipangkatkan lagi 5. Nah, di sini ini 9, bilangan pokoknya 9, sementara di sini adalah 3 ya. Kita bisa kalau dibagi sesuai dengan sifat perpangkatan nanti adalah tinggal nanti pangkatnya dikurangi. Namun karena di sini bilangan pokoknya tidak sama, maka terlebih dahulu kita rubah 9-nya menjadi 3 pangkat 2 ya. Sehingga nanti 9-nya kita rubah 3 pangkat 2. Kemudian sebelumnya di soalnya dipangkatkan 3, 3 pangkatkan 2, dipangkatkan 3, dipangkatkan lagi 4, ditambah 3 pangkat 4, dipangkatkan dibagi 3 pangkat 4, dipangkatkan lagi 5 ya. Sekarang bilangan pokoknya sudah sama-sama 3 ya. Dalam sifat perpangkatan bilangan pangkat kemudian dipangkatkan lagi ya, sehingga faktornya tinggal faktor perpangkatannya dikali ya. Berarti 3 dikali 2 kali 3 kali 4 berarti 3 pangkat 24 dibagi 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 5, bilangan pangkatnya dikali 4 kali 5.
Nah, di sini bilangan pokoknya sama-sama 3, operasionalnya dibagi, maka dikurangi ya. Bilangan pokoknya sama-sama 3, sudah sama-sama 3, tinggal pangkatnya dikurangi. 3 pangkat 24 dikurang 20 sama dengan 3 pangkat 4 ya. Kalau diteruskan berarti 9 kali 9 81 begitu ya. Nah, nomor berikutnya ya, ini pun sama ya. 10 dipangkatkan min 2, kemudian dipangkat lagi 4, dibagi 100 pangkat 2. Ya, 100-nya kita rubah menjadi 10 pangkat berapa ya? Agar bilangan pokoknya sama-sama 10 ya, maka nanti 100-nya kita rubah menjadi 10 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi 2 ya, pangkat dipangkatkan lagi, berarti nanti pangkatnya, faktor perpangkatannya dikali, min 2 dikali 4 min 8, berarti 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, pangkatnya kita kali 10 pangkat 2 dikali 2, berarti 10 pangkat 4 dikali, berarti kurang ya, 10 pangkat min 8 min 4, nah, berarti 10 pangkat min 12 ya. Atau kalau pangkatnya positif, berarti kita bisa jadikan yang sudah kita pelajari 1/10 pangkat 12 ya. Nah, semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Ya, ini yang sementara yang bisa Mister sampaikan ya. Nanti selanjutnya kalian bisa berlatih secara mandiri dari soal-soal yang ada di buku. Ya, demikian pembelajaran kita pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf ada kekurangan ya. Terima kasih atas segala curahan pikiran ya. Semoga ini menjadi amal soleh bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.